hujan lebat. Mudah-mudahan suaranya. Widya dan cukup terdengar suara Ibu? Nah, yang lain sama? Di Bandung pada lagi hujan kan ya? Baik, kita mulai saja. Mohon maaf, ini hari ini kita schedule jadwal kuliahnya jadi jam 4 seperti biasa. Ada beberapa kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Baik, hari ini sesuai dengan di RPS kita akan membahas 3 jenis teknik pemisahan. Itu apa aja ya? Ahmad Sindu. Halo Ahmad Sindu. Sambil nunggu teman-temannya. Bang Bu, di mute. Sentrifugasi, Kita akan membahas dialisis, apa aja hari ini? sentrifugasi, dialisis, dan filtrasi, Bu. Sebentar, suaranya nggak jelas. Saya ulang ya, Bu ya. Yang lain Sentrifugasi. gimana? Kedengar nggak? Terdengar Ibu. Dengar Bu. Nah, kurang jelas kayak hujan Bu. Ya silakan Ahmad, apa aja? Sentrifugasi, Sambil face dialisis. sound. Saya chat aja, Bu ya. Dengar sama Ibu tuh. Widya? Iya Ibu. Oke. Oh, Mas Hindu kayaknya ada masalah ya di audionya ya. Oke, sentrifugasi, dialisis, dan filtrasi ya. Baik, Ibu langsung share screen. Tapi saya mulai dengan filtrasi dulu saja. Kemudian nanti diinikan dengan dialisis, lalu yang terakhir adalah sentrifugasi, dan nanti sedikit ada video tentang sentrifugasi. Sudah siap? Sudah? Ibu. Siap, Ibu. Lagi. Nampak ya? Oke, hari ini kita kebayang itu menggunakan corong kaca, kemudian menggunakan kertas saring ya, kertas saring yang diatur. Kita sudah mendiskusikan secara konvensional seperti itu. Namun filtrasi yang sekarang mungkin kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan microfiltration, ultrafiltration, kemudian ada juga nanofiltration, dan ada reverse osmosis. Sebenarnya prinsipnya hampir-hampir sama. Ya, yang pertama ini secara umum pengertian dari ini kehalangan ya. Ya, pengertian dari filtrasi itu sendiri adalah pemisahan padatan ya dari cairan melalui media berpori. Jadi media berpori yang kalau dalam filtrasi sederhana kita menggunakan kertas saring, tapi kalau kita gunakan di filtrasi yang lebih modern itu ada digunakan membran dengan ukuran pori yang sangat kecil. Seperti halnya sekarang ya, kita harus selalu pakai masker untuk protokol kesehatannya sebagai ikhtiar untuk mengurangi ataupun menghilangkan kemungkinan virus COVID-19 ini untuk masuk ke badan kita. Itu sebagai salah satu bentuk filtrasi. Kira-kira itu masuknya apa ya? Mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, atau seperti apa? Nanti kita lihat ukurannya. Oke. Nah, berdasarkan mekanisme prosesnya, itu ada 2 jenis filtrasi. Ya. Yang pertama adalah cross flow, yang kedua dead end flow. Ini yang filtrasi sederhana itu menggunakan dead end flow. Tapi kalau yang menggunakan mesin, misalnya ini biasanya menggunakan cross flow. Seperti apa cross flow dan seperti apa dead end flow? Kita coba lihat di gambaran diagramnya. Nah, ini tipe yang pertama, ini cross flow filtration, di mana aliran dari zat yang akan dipisahkannya atau larutan yang akan dipisahkan dari residunya, ini adalah alirannya sejajar dengan permukaan membran.
Jadi ini permukaan membran, ini aliran zat yang akan difiltrasinya. Ini untuk menghindari terjadinya penumpukan. Kalau kita pernah melakukan penyaringan, itu kan biasanya terjadi penumpukan di permukaan kertas saringnya untuk zat-zat yang memang tidak bisa lolos ke dalam pori-pori kertas saring. Betul tidak? Dan itu lama-lama menyebabkan terhambatnya kecepatan atau berkurangnya kecepatan dari proses filtrasi ini. Ya. Nah, dengan cara cross flow filtration itu diharapkan tidak terjadi penumpukan zat-zat yang tidak bisa lolos ke pori-pori membran atau pori-pori kertas saring di permukaan ini. Sehingga kalau kita lihat di sini F itu sebagai masukan atau inlet ya, inlet larutannya untuk disaring masuk ke dalam sistem penyaringan. Kemudian di sini ada membran di dalamnya, kemudian ada di sini resapan, ya resapannya. Kemudian di sini ada retentat namanya. Jadi komponen yang tidak melewati membran. Jadi komponen ini disebut dengan retentat. Lain halnya dengan tipe yang tadi yang kedua, hanya dead end flow. Tidak ada retentatnya, hanya di sini hanya ada masukan filtrnya, kemudian ada membrannya di sini, kemudian ada permeatnya atau komponen yang melewati membran. Nah, di sini aliran itu tegak lurus ya, tegak lurus dengan membrannya atau permukaan membrannya, dan ini menyebabkan terjadinya penumpukan padatan yang tidak lolos pada pori membran. Nah, jadi ada dua tipe mekanisme terjadinya proses penyaringan atau filtration. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang microfiltration, di mana di sini menggunakan membran dengan ukuran pori tertentu. Ya, membran ini memisahkan kontaminan yang terlarut dan menyisakan di dalamnya supernatan. Ya, kontaminan terlarut dan supernatan. Nah, supernatannya itu bisa berupa protein atau biomolekul. Ya, protein atau biomolekul itu menggunakan microfiltration. Sesuai dengan namanya, mikro berarti kira-kira gimana ukurannya? Kecil. Rifki, Kecil. Santi, halo Santi. Kecil, Ibu. Ukurannya kecil itu seberapa kecil? Kalau dari namanya. Kurang dari Ibu kasih poin ya di daftar hadirnya. Kalau Santi gimana? kurang dari 0,1 nano biasanya. Ini namanya mikro. Kalau mikro dalam ukuran meter 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 6. Iya, 10 pangkat min 6 apa? Meter ya? Iya. 10 pangkat min 6 meter. Kalau dalam milimeter? Naila? Naila ada, Naila? Naila adakah? Kalau dalam milimeter, ada yang mau raise hand? Silakan, siapa? Ya, Naila. Silakan Naila. Berapa? Kalau ukuran mikro? 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Oke ya, supaya nggak ngantuk nih sambil ditanya-tanya nih. Nah, ini yang paling kecilnya 10 pangkat min 3 mm. Ya, itu adalah bisa tersaring ukuran-ukuran protein ataupun biomolekul. Nah, ini bagaimana microfiltration ini bekerja? Ini prosesnya karena itu porinya sangat kecil, ukuran mikro, itu biasanya dibantu dengan tekanan, ya. Jadi di sini ada tekanannya, ya, diberikan tekanan sehingga proses terjadinya filtrasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini terjadi pemisahan komponen dalam larutan atau substansi berdasarkan apa? Itu berdasarkan ukuran molekul. Nah, ukuran molekulnya di sini, misalnya yang 10 mm atau ini pati ya, 10 mm, kemudian hingga kira-kira 0,04 mm, seperti virus, protein globular, kemudian DNA itu ukurannya 0,04 mm. Jadi, apa namanya? Kita menghadapi sekarang virus COVID-19 itu yang biasanya kan yang
yang ukurannya untuk sesuai dengan standar nasional itu harus ada ukurannya porinya itu 0,04 mm ya. Jadi kalau di sini atau lebih kecil dari itu sehingga virus itu tidak bisa masuk ke dalam pori-pori dari ya. Jadi kita menggunakan apa biasanya untuk prokesnya? Nanti kalau luring berarti di kelas harus tetap menggunakan masker ya. Nah, ukurannya itu yang 0,04 mm. Itu untuk ikhtiar yang kita lakukan untuk menghindari virus bisa masuk ke tubuh kita. Nah, adapun yang kedua adalah ultrafiltration. Ya. Tentu saja dari namanya, ultrafiltration itu lebih kecil pori-porinya, ya. Dan ini biasanya digunakan untuk memisahkan kontaminan yang dapat melewati membran mikrofiltrasi menggunakan tekanan gradien. Sehingga ultrafiltration itu biasanya kalau kita punya larutan ingin dipisahkan dari partikel-partikelnya yang larut itu tidak langsung ke ultrafiltration, tapi pakai microfiltration dulu atau saringan kasar dulu, kemudian microfiltration, baru ke ultrafiltration. Tujuannya apa? Tujuannya kan ini pasti mahal ya, yang pori-porinya yang kecil. Nah, ini kemudian juga kan ini harus menggunakan tekanan. Tekanan juga kan perlu biaya. Sehingga ini diharapkan ini istilahnya gradien. Ya, tekanannya gradien. Ini untuk ultrafiltration. Nah, bagaimana ultrafiltration ini bekerja? Ini yang menggunakan ukuran partikelnya itu adalah 0,1 mm hingga 0,001 mm. Ya, ini yang ultrafiltration. Tadi microfiltration 10⁻³ ya. Oke, jadi yang ukurannya di bawah ini ya, 0,1 mm hingga 0,001 mm. Jadi rentang ukuran partikel yang bisa dipisahkan ya. Biasanya berdasarkan berat molekulnya itu sekitar 200 hingga 300.000 gram per mol. Ini ultrafiltration, bisa tekanannya itu bisa diberikan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada pori-pori yang sangat kecil, maka ini partikel-partikelnya bisa tembus ke sini dengan bantuan tekanan. Nah, kalau kita lihat di sini, apa bedanya microfiltration dengan ultrafiltration? Silakan perhatikan. Iya, ada yang mau menjelaskan? Silakan untuk Raisen. Apa bedanya microfiltration dengan ultrafiltration? Nah, ini dilakukan secara gradien, melewati membran microfiltration dulu, baru masuk di ultrafiltration. Silakan, siapa nih yang mau? Eka? Eka Yuliani ada? Ada Ibu. Ya, Eka gimana Eka nih? Dari sudut pandang saya sih ini berdasarkan perbedaan ukurannya sendiri ya Bu, sama sepertinya berat dari partikel juga masuk gitu Bu. Soalnya pas di bagian microfiltration itu di situ protein sama air tuh lolos, tapi lemak nggak bisa gitu. Sedangkan pas di ukuran ultra air sama gula bisa tetap masuk, tapi protein nggak bisa. Berarti protein itu ukurannya lebih besar daripada gula sama air gitu ya. Oke, jadi kalau diurutkan nih yang paling besar ukurannya apa dulu? Microfiltration dulu baru ultra Ibu. Lemak. Oh iya, lemak, protein, gula sama air. Gula dan air. Iya, oke. Nanti lebih lanjut kalau ingin memisahkan gula dan air dari larutannya? Nanti kayak apa ya? bisa Ibu, nanti tinggal dikirim aja di uap. Iya, pakai membran yang pori-porinya lebih kecil, tentu saja ya. Oke, ini tentang microfiltration dan ultrafiltration. Eka tadi ya. Oke, nah kalau kita bandingkan microfiltration dengan ultrafiltration, ini microfiltration tentu saja bisa digunakan untuk memisahkan partikel yang lebih besar daripada yang digunakan di ultrafiltration.
Sebagai contoh yang bisa tersaring itu adalah yang ukurannya koloid. Ya, sebagai contoh ini koloid, kemudian gumpalan lemak dan sel-sel yang mati, biasanya sel-sel mati dari makhluk hidup ya. Ini bisa disaring dengan microfiltration. Nah, ini biasanya diletakkan lebih dulu sebelum kita melakukan filtration dengan ultrafiltration, karena diharapkan kerja ultrafiltration tidak terlalu berat dan juga biayanya tidak terlalu mahal ya. Nah, setelah lolos dari microfiltration baru diikuti dengan ultrafiltration kalau kita ingin melakukan filtrasi lebih lanjut. Nah, ini memisahkan partikel-partikel yang lebih kecil, contohnya adalah makromolekul. Sebenarnya dasar atau prosesnya itu dasarnya itu sama ya, yaitu berdasarkan ukuran partikelnya ya dibandingkan dengan ukuran partikel dari pori-pori membran ini. Baik microfiltration maupun ultrafiltration ini bisa berjalan dengan baik proses filtrasinya dengan bantuan tekanan, tentu saja tekanannya yang berbeda ya. Nah, ini gambarannya. Ini nggak jelas, sudah saya pindahkan dulu. Ya, silakan ada yang mau menjelaskan? Kalau Intan Sari teh ada nggak, Rona? Intan Sari ini juga Ada, Ibu. ada. Halo? Ya, silakan ada yang mau menjelaskan? Ini yang nggak masuk teh siapa ya, Ron ya? Intan masuk nggak? Intan Sari ada? Intan Sari ada. Oh, coba Ada. saya cek bentar ya, Bu. Oh, ya sambil Rona yang ngecek kehadiran. Ini ada chat apa? Oke. Ya. Alvina mau menjelaskan? Silakan Alvina. Halo Alvina. Halo Ibu, Ya, silakan jelaskan gambar yang ada di PPT ini. sebentar Bu saya amati dulu. Sambil latihan komunikasi ya, karena kita calon-calon pendidik nih harus sudah biasa. Ya, silakan. Atau mau Ya, sama baik Bu. siapa nih? Zahra atau siapa yang mau menjelaskan? Saya mau coba dulu Bu. Oke, Alvina, silakan. Oke, jadi untuk yang di layar ini kan adalah karakteristik dari proses membrannya itu. Yang pertama itu microfiltration. Nah, yang biru itu membrannya kan ya Bu? Ya. Ya. Nah, air, terus ion monovalen sama ion multivalen itu sama virus di proses microfiltration itu bisa lolos. Jadi melewati si pori-porinya, sedangkan bakteri dan solid sama solid yang tersuspensinya itu tidak lolos dari si pori-porinya karena ukurannya itu lebih besar dari si pori-pori microfiltration. Lalu untuk yang ultrafiltration, Jadi ini kalau yang menggunakan menggunakan yang ukurannya microfiltration itu biasanya antibakteri sih iya, tapi tidak antivirus ya. ya. Oke. Nah, untuk ultrafiltration sendiri, perbedaan dengan microfiltration itu, kalau di ultrafiltration itu virus bisa tersaring gitu, tidak lolos, tidak masuk ke pori-porinya.
bakteri sama solid yang tersuspensi. Dan sedangkan untuk yang nanofiltration itu ada ion multivalent. Nah, di sini panahnya itu kan ada dua gitu ya, Bu. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, menurut saya gitu, pemikiran saya itu berarti ada yang lolos, ada yang tertahan di si membrannya karena pori-porinya itu kan yang lebih. Yang mana yang nanofiltration ya? Ya, yang nanofiltration. Bentar, Ibu mau lihat dulu ini apa namanya? Kita lihat yang ada yang ini enggak? Ya. Ya, Ibu tuh sedang ya coba melihat di kemasannya masker yang kita punya. Itu kan ada beberapa beberapa merek biasanya ya. Tapi di sini saya coba untuk melihat ukuran porinya nggak di ini ya. Ada yang tahu nggak masker yang kalian gunakan itu ukuran porinya berapa tuh? Ada? Izin jawab, Bu. Tadi saya cari sekitar 5 mikron, Bu. 5 mikron? Iya. 5 mikron, sementara ukuran virus itu berapa? Ukuran virusnya 120 sampai dengan 160 nanometer. Oke. Kira-kira kalau kebetulan jatuhnya itu tepat, tepat, bisa lolos nggak itu si virusnya? Bisa masuk nggak ke masker yang kalian pakai? Seharusnya bisa. Bisa ya? Iya. Iya. Ada yang punya ukuran maskernya yang menggunakan merek tertentu ataupun yang ini yang apa namanya itu yang untuk medis? Ada yang KN95 itu pakainya apa? Ukurannya berapa ya? Ya, ini maksudnya untuk aplikasi ini ya, ukurannya masuk di microfiltrasi atau ultrafiltration. Kalau kita ingin betul-betul memang virus itu tidak bisa lolos sesuai dengan ukuran pori, itu kan harusnya di ultrafiltration ya. Di ultrafiltration baru virus itu bisa diprediksi tidak bisa masuk ke pori-pori dari masker itu. Ya. Nah, coba nanti Anda lihat ya. Ini saya dipegang kemasannya tapi malah nggak ada sih ukurannya. Ini yang mereknya lumayan sih, tapi kenapa nggak ada ukuran? Yang sensi itu biasanya cukup bagus. Oke. Tapi itu ada beberapa lapis juga ya, ada komponen lain di mana tidak hanya ukuran pori, ya ukuran pori, kemudian ada lapisan juga. Ada yang 4 play, ada yang 5 play gitu ya, si membran lapisannya. Oke, Raffi, terima kasih sudah mencarikan itu informasinya. Yang lain ada yang nemu?
Jadi apa namanya masker yang kalian pakai yang kalau sesuai dengan teori ini, yang ukurannya ultrafiltration ada nggak? Oke, itu PR-nya ya. Coba cari apa informasi itu dan bandingkan dengan ukuran molekul oksigen yang kita perlukan ataupun CO2 yang kita keluarkan. Berapa ukurannya? Sehingga Anda bisa menjelaskan dengan masker itu bisa apa? Bisa menghindari virus untuk masuk, tapi namanya perputaran oksigen dan CO2 di dalam pernapasan itu masih tetap harusnya masih tetap berjalan dengan baik, ya. Kemudian tadi siapa Alvina ya, Alvina untuk nanofiltration menjelaskan bahwa ini yang ion multivalen itu ion yang lebih dari 1+ misalnya kalau yang positif ya, muatannya ini yang multivalen. Jadi ada yang bisa lolos, betul ya, ada juga yang bisa tidak bisa lolos ya di dalam membran nanofiltration. Nah ini kemudian kalau yang air itu selalu bisa lolos, kemudian yang ion-ion monofalen ini untuk yang membran yang ukurannya nano, 10⁻⁹ meter ya, kalau nano itu harusnya. Nah ini adalah ion-ion monofalen yang bisa lolos. Menurut kalian ada nggak yang semua ionnya itu tidak bisa lolos, kecuali air saja. Sehingga ketika melewati membran itu, maka yang muncul adalah air murni. Apa kira-kira namanya? Ada yang tahu? Nabila Novia ada? Ada Ibu. Ada. Kira-kira pernah dengar nggak, Nabila? Kalau kita ingin menghasilkan air yang benar-benar air murni, tanpa ada ion-ion dari garam-garam, tentu saja virus dan bakteri juga sudah lewat ya, karena di microfiltration aja bakteri sudah nggak bisa pakai ultrafiltration, virus juga sudah tidak masuk. Sementara pakai nanofiltration juga ion-ion yang multivalen sebagian bisa masuk, sebagian tidak. Nah sekarang inginnya semua dihilangkan, sampai misalnya garam-garam dari NaCl aja ya, ion Na+, ion Cl- itu tidak bisa masuk. Pakai apa ya? Atau pernah dengar nggak? Ada yang boleh raisen? Pakai Yang pernah tahu? bukan ya Ibu? Siapa ini, Nabila ya? Eka Ibu. Eka. Eka kok nggak muncul di Ibu? Halo Eka. Iya Ibu. Pakai itu Oke. bukan sih Bu, proses reverse osmosis. Oke, reverse osmosis. Pernah dengar reverse osmosis itu di pelajaran apa ya? Apa ya Ibu? Pokoknya itu yang ini bukan sih Bu, yang air garam itu, tapi kurang tahu juga sih Bu. Cuma pernah dengar aja. Iya, di pelajaran apa itu, di materi apa? Reverse osmosis. Di SMA ada nggak? Atau Eka bacanya dari apa? Kayaknya pernah baca di buku anorganik Ibu. Iya, salah satu cara untuk menghasilkan air murni dari air laut misalnya dengan reverse osmosis gitu ya. Pernah dengar ya? Iya Ibu. Atau osmosis balik istilahnya. Ya, osmosis balik. Oke, nanti kita lihat seperti apa osmosis balik. Nah, ini ya. Jadi untuk yang reverse osmosis ini prosedur penyaringan air untuk menghilangkan seluruh elemen ion-ion sepenuhnya dan hanya menyisakan air murni. Ya, ini banyak digunakan di sektor farmasi untuk menghasilkan air murni. Dan setiap proses filtrasi ini memiliki prosedur yang sama, air melewati membran semipermeabel tergantung pada ukuran pori. Elemen tertentu dihilangkan sementara yang lain melewatinya. Kalau yang betul-betul hanya pelarut saja yang bisa lolos, itu adalah yang sempurna menggunakan membran osmosis balik atau reverse osmosis. Ini pelajaran apa nih? Masih ingat nggak? Di SMA juga pernah mendengar ini kan? Halo, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Silakan raise hand. Arina?
Di biologi bukan ya, Bu? Di biologi nih di bab apa tuh? Di kimia lah. Di Belum kimia. pernah dengar Polarina. Ya. Di sifat koligatif Belum larutan pernah. pernah dengar nggak reverse osmosis? Pernah, Bu. Pernah. Iya, di situ kan kalian nanti akan menjadi guru ya. Di antaranya di sifat koligatif larutan itu ada reverse osmosis atau osmosis balik, ya. Yang kita menghitung berapa tekanan yang harus diberikan supaya garam-garamnya itu bisa keluar dari air. Nah, itu tekanan yang diberikan itu adalah tekanan osmosis namanya ya. Tekanan osmosis menggunakan membrannya itu adalah membran reverse osmosis. Ya. Itu belajar di sifat koligatif larutan tekanan osmosis. Seingat kan ya? Insya Allah ingat. Oke. Ya, nanti aplikasinya Anda bisa jelaskan ketika mengajarkan itu. Nah, ini referensinya yang tadi Ibu sampaikan dari beberapa referensi. Nah, ada yang tanyakan dulu? Filtrasi, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan terakhir adalah reverse osmosis. Membran reverse osmosis. Cukup jelas ya? Jadi kalau kalian misalnya nanti juga kalau dulu sih banyak juga yang beberapa yang nggak ngajar, kadang-kadang misalnya di perusahaan di Padalarang ini ada perusahaan masker itu misalnya Alkindo itu ada. Itu kalau membuat itu seperti apa ya, pori-porinya harus bagaimana dan seterusnya ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya juga tidak terlalu linear, misalnya ukurannya harus sekecil pori tadi ya, tapi kalau memang ingin betul-betul terbebas ya kalau misalnya untuk masker untuk tenaga kesehatan yang memang berhadapan langsung, perangnya itu dengan penyakitnya langsung di depan mata gitu. Nah, itu memang harus menggunakan yang itu. Tapi ini teman-teman saya nih yang teman-teman SMA yang profesi jadi dokter tuh betul-betul katanya apa namanya perjuangan berat ya, harus pakai pelindung, kemudian harus masker, pakai apa namanya face shield gitu ya, itu kan panas banget gitu, kasihan mereka. Mudah-mudahan mereka pada sehat ya di tenaga-tenaga kesehatan menghadapi COVID-19 ini. Jadi kelas ini aman-aman kan, pada sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ya alhamdulillah ya. Vitamin-vitamin jangan lupa tuh ditambah ya. Oke, berikutnya adalah dialisis. Nah, dialisis ini banyak dipraktekkan di kesehatan ya, hemodialisis. Kalau di kimia juga saya penelitiannya menggunakan dialisis juga karena berhubungan dengan biokimia. Jadi pakai kromatografi afinitas untuk membuat apa namanya enzim. Nah, ini salah satu proses juga menggunakan dialisis. Nah, ini dialisis itu adalah proses terjadinya pemisahan di mana terjadi perubahan komposisi zat terlarut dari suatu larutan diubah dengan cara memindahkannya ke larutan yang lain. Jadi misalnya ada dua jenis larutan ya. Kalau kemarin digambarkan ada di dalam apa namanya di dalam plastik yang punya ukuran pori-pori tertentu, di mana pori-porinya itu ukurannya semi permeable sehingga ini dipindahkan dari satu larutan ke larutan satu. Larutan yang luarnya itu biasanya buffer ya. Dan larutan di dalamnya itu ada makromolekul atau molekul yang besar dengan garam-garam contohnya kemarin ya. Nah, ini hampir sama dengan proses hemodialisis di dalam proses ini ya, pembersihan darah untuk pasien kelainan ginjal misalnya ya. Nah, ini prasyarat yang diperlukan untuk hemodialisis, diantaranya harus ada membran semi permeable, kemudian ada antikoagulasi. Jadi ketika darah melalui alat itu harus dicegah dia jangan sampai terkoagulasi, ya karena darah itu mudah juga terkoagulasi untuk suasana-suasana tertentu. Kemudian mengetahui apa yang harus dihilangkan, jadi zat-zat apa yang harus dihilangkan, terutama adalah garam-garamnya dan berapa banyak yang harus dihilangkan. Ya, nah ini jadi ini darah, misalnya ini sekitar
150 sampai 400 ml per menit kecepatan melewati membran hemodialisis ini. Kemudian suhunya juga harus diatur, jangan sampai terjadi koagulasi, dan biasanya ditambahkan zat-zat tertentu untuk menghindari koagulasi. Kemudian pH-nya juga diatur di sekitar netral 7,32 ya. Nah, ini digunakan di dalam hemodialisis. Nah, adapun membran dialisis ini ditemukan pertama kali itu tahun 50 itu ketika Perang Dunia Kedua ya. Ini ada sintesis nitroselulose ya. Itu kemudian sintesis nitroselulose ini ternyata setelah dicoba tidak mudah sobek, kemudian ternyata pori-porinya itu juga lumayan kecil-kecil ya, itu dinamakan kolodion. Ini kombinasi dari asam nitrat dan kapas. Jadi selulosnya itu dari kapas, kemudian asam nitrat seperti biasa, asam biasa ya, asam nitrat, lalu kapas dan asam nitrat ini direndam biasanya, kemudian sampai ada terjadi mungkin semacam apa ya, filtrat yang agak encer, kemudian biasanya disimpan di permukaan, kemudian didiamkan gitu ya sampai dia membentuk lapisan tipis. Nah, itu namanya nitroselulose. Nah, ini cikal bakal munculnya membran nitroselulose. Nah, kemudian ada juga ketika ditambahkan naftalen atau kamfer, ternyata itu bisa menghasilkan permukaan yang menjadi berbeda karakternya. Ya, jadi yang disebut dengan plastik sintetis. Ini meskipun plastik itu ternyata dia punya pori-pori, ya. Dan plastik ini biasanya digunakan untuk menyimpan bukan larutan ya, misalnya campuran dari yang makromolekul, misalnya protein-protein dan garam-garamnya dimasukkan di situ, kemudian direndam di dalam buffer, ya buffer yang mengandung garam-garam tertentu, kemudian sambil diaduk ya. Nah, ini proses ini bisa menghasilkan dialisis, perpindahan garam-garam dari dari suatu wadah tertentu, suatu bagian tertentu melewati membran semipermeable. Membran semipermeable-nya itu adalah plastik sintetis ini. Kemudian baru tahun 57 itu Helmut Stalzer melakukan polimerisasi dari selulosa untuk menghasilkan membran yang mempunyai ukuran pori-pori tertentu yang bisa menyaring garam-garam dari makromolekul. Nah, ini alat pertamanya untuk ginjal ya, untuk penyakit ginjal. Nah, adapun mekanisme dari transfer solut itu ada dua macam mekanisme di dalam proses hemodialisis, yaitu difusi dan konveksi. Ya, untuk yang difusi ini terjadinya pemisahan solut dari filtratnya itu akibat dari gerakan molekul yang acak. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi dari zat terlarut dan berat molekulnya serta oleh ukuran membran permeable terhadap zat terlarutnya. Itu difusi. Sementara yang konvektif atau convection itu molekul air melewati membran, ya membran semi permeable, di mana molekul-molekul air ini tentu saja membawa zat terlarut di dalam konsentrasi seperti biasa, disebut dengan fenomena tarik pelarut. Nanti ada gambarnya kalau nggak salah nih. Nah, air dapat dibuat bergerak melintasi membran semipermeable dengan menerapkan hidrostatik gradient ataupun osmotik. Nah, seperti ini ya. Jadi darah tadi ini masuk ke dalam alat hemodialisis, di mana di dalam sini ada dua mekanisme, yaitu convection dan diffusion ya. Nah, ini air darah yang sudah dihilangkan garam-garamnya, kemudian di sini ada dialisatnya ya, yang warna kuning, sementara yang ini bloodnya itu masih ada ya sini. Kemudian di sini adalah yang molekularnya kecil yang lolos ke sini ke
membran semipermeable, sementara molekul yang besar seperti darah tetap berjalan seperti ini, tidak melewati membran. Ya, jadi seperti tadi hampir sama sebenarnya dengan filtrasi apa tadi yang mekanismenya ada 2, hampir sama. Halo? Ada yang masih ingat? Ya, Nia? Dead and flow, Bu. Iya. Kalau ini termasuk yang mana? Maulida? Kalau mirip dengan filtrasi, tadi mekanisme apa? Dead and flow, Bu. Dead and flow? Betulkah? Cross flow. Atau cross flow? Cross flow, Bu. Cross flow, Bu. Cross flow kalau dead and flow itu kan dari atas ya. Ya, langsung makanya ada endapannya. Kalau ini kan diharapkan tidak ada endapan, darahnya tetap bisa mengalir, sementara pori-pori ini kan pori-porinya kecil, sementara yang garam-garam ini apa namanya ini diputar ya. Garam-garam ini bisa melewati membran semipermeable sehingga garam-garamnya terpisahkan dari darah. Ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi ada pompa darahnya, kemudian ada infusion masuk ke dalam dialyzer, kemudian di sini ada detektor ultrasonik dan darah masuk lagi ke dalam tubuh kita. Nah, ini untuk larutan dialisisnya, ini konsentrasinya yang diinginkan itu 140 milimol per liter yang natrium, yang kaliumnya itu hanya 2 milimol per liter saja. Ini kalau kita lihat, kalau kita ingat belajar biologi dulu, natrium dan kalium itu komposisinya itu harus tertentu. Ya, jadi kadang-kadang ada yang kaliumnya kurang. Ada orang yang mengatakan kalau sakit jantung katanya kaliumnya kurang, itu harus banyak makan pisang katanya, karena di dalam pisang itu banyak kaliumnya. Itu juga salah satu cara untuk menghindarkan dari penyakit jantung. Di antaranya mekanismenya, karena macam-macam penyakit jantung itu karena penyempitan atau karena kolesterol atau karena apa ya. Nah, kemudian yang kalsiumnya ini adalah 1,25 milimol per liter atau kalau dalam satuan miligram itu adalah 5 miligram per desiliter. Kalsiumnya, kemudian magnesiumnya itu adalah yang setengah milimeter per liter, kemudian ada asetat, ada chloride, ada bikarbonat, dan ada glukos. Ini hasil dari dialisis. Sementara yang proses dialisis juga, selain dengan hemodialisis, itu bisa digunakan untuk pemurnian air. Ya, sebagai contoh ini kontaminan dalam air yang menyebabkan air itu toksik, ya misalnya aluminium. Kira-kira kalau dalam air aluminium dari apa ya? Pernah tahu kalian kalau misalnya sumber airnya dari air ledeng, itu kan biasanya untuk menghilangkan koloid itu menggunakan aluminium alum lah. Pernah dengar alum nggak? Garam-garam aluminium sulfat atau ada juga garam-garam apa ya? Pernah dengar alum nggak? Pernah itu. Tawas. Rifki nih anak laki-laki nih biasanya. Rifki, alum itu apa? Atau tawas ya? Kalau tawas kan Tawas. garam rangkap biasanya kalau tawas. Tapi ada aluminiumnya juga, kalium, natrium, aluminium sulfat gitu ya kalau nggak salah. Jadi garam rangkap. Ada juga yang alum. Kalau alum itu aluminium sulfat saja. Itu biasanya digunakan untuk proses koagulasi. Jadi kalau ada misalnya kita ini belum pernah ini ya, coba lihat di PDAM, itu kan ngambil sumber airnya misalnya dari air sungai Cikapundung misalnya ya, yang hulu, jangan yang hilir ya. Yang Cikapundung hulu itu sebagai bahan bakunya itu biasanya kan kadang-kadang ada keruh-keruh ya, ada keruh-keruh misalnya dari sedimentasi tanah ya yang kebawa oleh air hujan misalnya. Nah, itu kan keruhnya itu tapi tidak mengendap-mengendap ya. Berarti kemungkinan itu adalah dari kotoran-kotoran ataupun sedimen dari tanah yang ukurannya koloid.
Nah, ukuran koloid si partikelnya itu dia relatif stabil, tidak mudah mengendap sehingga keruh ya. Nah, dengan bantuan alum ini atau garam merangkap kalium apa ya, lupa Ibu tuh garam tawas tadi ya. Nah, ini bisa terjadi proses koagulasi sehingga partikel-partikel koloidnya itu bergabung satu sama lain hingga bisa menjadikan dia lebih besar. Kalau dia menjadi lebih besar, jadi dia akan mengendap atau turun dengan bantuan gravitasi tentu saja. Nah, itu baru bisa bersihkan ya dari kotoran yang ukurannya koloid. Nah, kemudian juga ada klor ya. Ini yang sering dipakai apa ya? Dari mana ya klor itu? Kalau di kolam renang biasanya kalau untuk menghindari bakteri biasanya disebarkan apa tuh? Kaporit. Kaporit itu apa? Rumus kaporit itu apa? Ada CaCO2, Bu. Ca, Nia? ClO 2 kali. Ya, kalsium hipoklorit ya. Kalsium hipoklorit. Nah, itu ada klornya. Nah, klor ini juga tidak boleh berlebih ya. Kalau kita kan biasanya coba lihat di kolam renang kalau sudah hujan atau apa tuh langsung aja disebarkan kaporit tadi ya tanpa memperhitungkan. Nah, ini klornya juga sebenarnya harus tertentu. Ini sebagai toksik juga untuk air ya. Kemudian ada tembaga, ada seng, dan nitrat, kalsium, magnesium, ini yang menyebabkan kesadahan air nih, kalsium, magnesium, itu juga dianggap sebagai bahan toksik terhadap air ya. Nah, ini kemudian ini untuk kualitas standar air menurut ini Amerika tahun 2000. Ini kalsium itu yang boleh itu hanya 2 ppm, kemudian magnesium juga sama. Kalau natrium masih bisa ya sampai 70 ppm, kemudian kalium itu 8 ppm. Sementara antimon atau stibbium ya ini harus sangat kecil. Arsen apalagi ya berilium, barium dan seterusnya ini yang ukurannya yang lebih kecil ya. Sementara di sini substansi yang toksik di dalam dialisis, nah itu ada aluminium lebih dari 0,01. Jadi pas proses dialisis itu kalau yang melibatkan air ini harus yang ukurannya memang betul-betul kecil ya. Dibolehkan maksimalnya hanya segini. Misalnya aluminium itu hanya 0,01. Sementara kalau misalnya sumber airnya dari air ledeng yang dari sungai itu kan banyak menggunakan alumnya ya. Sehingga ini harus dibersihkan. Makanya tadi yang reverse osmosis ataupun yang reverse osmosis itu yang untuk menghilangkan ion-ion yang multivalen ya. Misalnya aluminium itu bisa dihilangkan dengan yang reverse osmosis. Reverse osmosis atau yang nano tadi. Nano bisa ya? Tadi yang diagram tadi? Mana tadi? Ini? Ya, kalau yang tadi yang multivalen itu yang nanofiltrasi. Jadi kalau akan digunakan untuk proses dialisis, airnya itu harus melewati dulu penyaringan dengan membran nanofiltrasi. Itu yang terkait dengan hemodialisis dan pemurnian air ya untuk kepentingan di rumah sakit atau di industri farmasi. Nah, ini water treatment-nya untuk air yang untuk hemodialisis seperti ini. Jadi dia melewati membran ini RO, reverse osmosis. Bahkan membran reverse osmosisnya itu bisa RO1 dan RO2 nih. Ya, kemudian juga dia harus melewati UV untuk menghilangkan bakteri ya, disinari dengan lampu UV. Di sini baru bisa digunakan untuk proses dialisis ya, pelarut ataupun air ya, air yang apa namanya digunakan sebagai pembawa garam-garam dan sebagainya ini harus yang bebas dari ion-ion terutama yang tadi yang aluminium terutama itu yang seringkali banyak ada di dalam air kita.
Itu mungkin yang mau disampaikan, ada yang tanyakan terkait dialisis ini tadi yang sudah kita jelaskan tentang filtrasi dan dialisis. Kemudian dialisis juga menggunakan air yang harus melewati membran yang fungsinya sebagai filtrasi ya. Di sini ada RO1 dan RO2, reverse osmosis 1 dan reverse osmosis 2. Gimana, ada pertanyaan? Rona, halo Rona, Ya, Bu. Ron, Iya, Bu. Rona, Bu. WA Ibu teh apa tugas apa yang jadi hilang tuh? Di spot? Oh, iya di spot, Bu. Ada kok, tadi Ibu buka. Oh gitu, Bu. Karena kalau dari mahasiswanya hilang, Bu, sih apanya tugasnya. Oh, tapi tadi Ibu belum klik sih, tapi dilihat dari tugas semuanya udah ada merah kok, udah sesuai dengan yang awalnya. Oke, Kalau yang tidak ada juga salah seorang yang tidak memasukkan tugas 1 ada, jadi masih tetap seperti data sebelumnya. Tapi Ibu belum klik, mudah-mudahan masih ada sih. Oke, baik, Bu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan filtrasi dan dialisis? Ibu, saya boleh bertanya nggak, Bu? Ya, mangga Eka. Jadi boleh dijelasin nggak sih, Bu, tentang gimana sih gitu mekanisme yang terjadi pas proses cuci darah itu, Ibu? Oh, sini ya, hampir sama dengan seperti ini sebenarnya ya. Jadi yang darah ini di dalam mesin hemodialisis ini terjadi dua proses, yaitu konveksi dan difusi. Sebenarnya ini kan yang keluar ini adalah aliran darah yang diinginkan, sementara garam-garam yang tidak diinginkan yang sudah tertumpuk di dalam darah kita karena fungsi ginjalnya itu fungsinya berkurang ataupun ginjalnya rusak, ini dibantu dengan alat itu dengan menghilangkan garam-garam ini. Ya, jadi kalau misalnya prosesnya itu tidak dengan seperti ini, cross flow seperti ini, maka di sini nanti di membran ini akan terjadi penumpukan darah karena kan partikel darah itu cukup besar, ya. Kan ada di situ ada Fe, kalau sel darahnya kan ada Fe, ada apa namanya sel darah merah ya, sel darah merah. Tapi dengan pengaturan cross flow di dalamnya ada membran ini. Membran ini adalah membran ukurannya ultrafiltration. Ultrafiltration itu memungkinkan di sini tadi ukuran garam bisa masuk ya ke dalam puringnya di sini sehingga garam-garam yang ada di dalam darahnya itu keluar, sementara darah yang keluar di sini yang warna biru itu sudah berkurang garamnya, gulanya misalnya kalau yang ada ya, sehingga nanti masuk lagi ke dalam tubuh kita dengan fungsi darah yang diinginkan sesuai dengan yang ada. Jadi natriumnya harus tertentu, kaliumnya tertentu, tidak berlebih gitu Eka. Ya. Jadi proses convection dan diffusion di sini yang bekerja berbarengan sehingga menghasilkan darah dengan kadar ion-ion yang sesuai dengan yang diinginkan. Gitu ya, Eka ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Kalau yang ini adalah water treatment-nya untuk sistem hemodialisis menggunakan reverse osmosis. Oke, ada satu lagi materi yang ingin disampaikan. Ini juga banyak juga dipakai untuk memisahkan komponen-komponen darah ya. Ini sentrifugasi. Nah, ini prinsipnya adalah adanya tingkat pengendapan dari partikel atau tingkat pemisahan dua cairan yang tidak saling bercampur. Boleh partikel padatan, bisa juga dua cairan yang tidak saling bercampur dengan dilakukan proses sentrifugasi itu akan lebih mudah dipisahkan. Jadi dengan adanya penerapan gaya sentrifugal yang kekuatannya berkali lipat dari kekuatan gravitasi, itu menyebabkan terjadinya proses pemisahan partikulat itu lebih cepat. Ya, ini contohnya ini gravel, ada pasir, ada liquid ya. Sini itu yang kalau dengan gravitasi itu akan terpisah
cepat ya terpisahnya dari yang tadinya bersatu seperti ini. Nah, kemudian kalau di biologi mengatakan kalau kita kan kalau di kimia biasanya disebutnya itu residu ya, endapan di bawah itu residu. Tapi kalau di biologi ini disebutnya itu pelet katanya. Ya, jadi kalau yang di bagian dasar dari tabung sentrifuge misalnya ini disebutnya pelet kalau di biologi. Sementara yang ini kalau kita biasanya mengatakan filtrat ini supernatan. Jadi supernatan itu adalah cairan di bagian atas kalau kita menggunakan tabung sentrifuge, kemudian pelet atau residu di dalam kimia itu partikel di bagian bawah. Sebenarnya kalau Eka waktu praktikum teknik dasar menggunakan ini nggak sentrifuge sederhana nggak? Belum ada praktikumnya Bu, tapi iya Bu pernah pakai ini. Pernah kan yang memisahkan misalnya kalau ada kita mau mengendapkan nih, tapi pengendapannya itu partikelnya itu kecil sehingga keruh aja ya, tapi nggak mengendap-mengendap. Ya. Lalu bisa bantu dengan cara sentrifuge sederhana. Ya. Nah kalau ini misalnya darah bisa dipisahkan dari plasma darah dengan sel darahnya bisa dipisahkan itu dengan bantuan sentrifuge dengan kekuatan gaya sentrifugal berapa biasanya itu 3.000 gitu, 3.000 gravitasi kalau nggak salah. Oke, yang berikutnya ini kekuatan sentrifugal ini tergantung juga kepada dua hal berikut. Yang pertama ini tergantung pada seberapa cepat sentrifuge itu berputar, kemudian juga tergantung pada radius rotasinya. Kalau tadi gambarnya ini seperti tabung reaksi biasa, kenyataannya tidak seperti ini sentrifuge itu. Jadi bentuknya itu yang radiusnya itu atau jari-jarinya itu yang paling besar itu di mulutnya, kemudian menguncup gitu ya. Bagian atasnya paling besar mulutnya ini radiusnya, kemudian yang paling bawah itu yang paling kecil radiusnya. Nah ini jadi tergantung juga kepada radius dari proses rotasinya. Seperti ini, ya ini yang sederhana ya. Ini harus dipelahin. Jadi ini sentrifuge sederhana. Kita biasanya memasukkan tabung sentrifuge ke bagian sini. Di sini ada radius rotasi pada bagian atas tabung. Ya, ini adalah R minimumnya. Kemudian ada radius rotasi di ujung tabung bagian bawahnya. Dan ini diputar, ya, diputar. Semakin panjang dari string ini, maka lebih besar radiusnya dan lebih besar kekuatan sentrifugasinya. Jadi ini makin panjang, kemudian ini makin besar radiusnya, itu makin besar kekuatan sentrifugasinya. Dan partikel dari pusat rotasi ini lebih besar kekuatannya untuk didapatkannya. Jadi dari pusat rotasi di tengah-tengah yang terutama, nah itu lebih besar. Nah, ketika diputar ini ternyata kan si tabungnya itu tidak dalam keadaan berdiri ya, tapi biasanya kan agak miring, nggak terlalu datar juga. Kalau datar juga kan pasti keluar ya. Nah, tapi kalau kita putarnya itu dengan seimbang, meskipun dalam keadaan begini ini tidak tumpah. Seperti halnya bumi kita berputar, tapi air di laut kan tidak tumpah gitu. Ya, itu kekuatan dari gaya sentrifugal. Nah, cara menghitung proses sentrifugasi itu biasanya dalam satuan RCF, Relative Centrifugal Force. RCF ini kita tidak membahas bagaimana penurunannya, kita langsung pakai saja. Ini adalah 11,17 R, R-nya itu adalah radius dari sentrifuge itu sendiri. Kemudian dikali dengan N itu adalah kecepatan rotor dalam RPM. RPM itu dibandingkan dengan gravitasi bumi ya, revolusi per menit. Jadi 11,17 kali radius dalam satuan sentimeter dikali N itu kecepatan rotornya dibagi 1000. 1000 ini untuk mengkonversikan ke besarnya gaya gravitasi dipangkatkan 2. Nah,
Coba Anda hitung berapa RCF-nya pada keadaan radius minimal, radius rata-rata, dan radius maksimum. Kenapa ini ada 3 radius? Tadi Ibu sudah mengatakan sebenarnya tabung sentrifuge itu bentuknya permukaannya itu adalah besar, kemudian makin menguncup ke bagian dasar ya. Nah ini yang minimalnya itu 3,84 cm, kemudian 6,47 cm. Jika RPM-nya atau kecepatan rotornya itu 30.000 RPM. Silakan Anda hitung dengan menggunakan ini. Ada yang menghitung R min, R average, dan R maksimumnya, biar cepat. Ini rumusnya. R minimalnya 3,84 cm, R rata-ratanya 6,47 cm, R maksimalnya yang bagian mulutnya dari ini adalah 9,10 cm dengan rotasinya 30.000 RPM. Ya, ada yang sudah? Yang R minimal dulu, R min. Rara sudah, Rara? Halo, Rara. Halo Ibu, lagi dihitung Bu. Rara menghitung nggak? Mikrofon aku rusak. Eka sudah ngitung, Eka berapa RCF-nya? Yang minimal? 38.603,52. Satuannya apa? RPM bukan Bu? Berapa tadi? 38.603. 38.600 benar ya? 38.600 kali dari gravitasi ya, atau RPM ya. Oke. Kemudian yang ini bukan koma ya, harusnya titik ya. 38.600, kemudian yang rata-rata R-nya 65.000 sekian kali gravitasi, dan yang maksimal itu adalah 91.462 kali gravitasi. Itu yang nilai RCF-nya. Nah, ini biasanya di artikel-artikel jurnal kalau terkait dengan sentrifugasi kita mendapatkan besaran tentang RCF, ya. Oke, itu perhitungannya. Nah, seberapa cepat suatu partikel itu bisa tersedimentasi? Biasanya di bagian dasar. Yang lain sama ya, Eka. Yang lain yang sudah menghitung ya, tinggal dimasukkan Sama, saja Ibu. tadi ke hitungan tadi. Sama ya, oke Risma. Oke. Eka nomor absennya teh berapa Eka teh? Oh Eka kedua ya. Di atasnya kelihatan.
Oke, jadi untuk seberapa cepat suatu partikel itu tersedimentasi itu tergantung kepada nilai RCF di sentrifuge ini. Jadi kalau semakin besar berarti dia makin cepat sentrifugenya. Kemudian juga tergantung pada ukuran partikel dari partikel yang ingin disedimentasikan. Kemudian juga tergantung juga ke kepadatan partikel. Kadang-kadang ada yang partikelnya itu ruah tapi sebenarnya dia tuh tidak kompak gitu ya. Dan juga tergantung kepada viskositas dari cairan yang disentrifuge. Ya, jadi ada 4 komponen ini yang mempengaruhi di dalam kecepatan sedimentasinya. Tuh, kemudian kalau suatu partikel itu massa jenisnya itu sama dengan cairan di sekitarnya, maka ini dia relatif tidak bergerak ya. Kemudian kalau dia lebih padat daripada cairan, dia akan bergerak ke bawah tabung, sementara kalau yang partikel yang kurang padat daripada cairan akan bergerak ke atas, sehingga terjadi proses pemisahan, ada lapisan-lapisannya. Nah, ini juga ada yang prosesnya itu secara bertahap, ada yang berbarengan ya untuk pemisahannya. Nah, itu dikenal dengan 2 model di dalam proses sentrifugasi. Yang pertama adalah diferensial, yang kedua adalah gradien. Jadi yang paling dikenal di dalam sentrifugasi ini adalah dengan cara diferensial. Seperti apa yang diferensial, seperti apa yang gradien, ini adalah seperti ini. Ini contoh yang pemisahan organel dari sel dengan cara sentrifugasi diferensial. Jadi awalnya jaringan dari makhluk hidup misalnya ya, ini dihomogenisasi dulu, kemudian dia dilarutkan dalam pelarut tertentu, misalnya dihomogenat, kemudian baru disentrifuge. Dengan kekuatan sentrifuge 600 kali dari gravitasi, itu sudah terjadi pelet kalau kita residu ya, berupa nuklida di bagian bawahnya. Sementara ini supernatannya itu masih ada partikel-partikel yang juga bisa dipisahkan, ya. Nah, ini supernatannya itu diambil, jadi dipisahkan dengan cara dekantasi. Pernah ingat ya dekantasi ya? Jadi memisahkan filtrat ini dari peletnya atau dari residunya, sehingga dihasilkan ini yang dari supernatan ini. Nah, supernatan ini kita akan sentrifuge lebih jauh lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Kalau tadi hanya 600 kali dari gaya gravitasi, sekarang kita masukkan ke dalam sentrifuge yang kekuatannya lebih besar, misalnya 10.000 kali gravitasi. Nah, ternyata dia bisa menghasilkan pelet juga atau residunya di bagian bawah berupa fraksi mitokondria di dalam biologi ya. Kemudian di sini adalah post mitokondria sebagai supernatannya. Kalau ini didekantasi lagi, kemudian diambil yang bagian atasnya, kemudian kita terapkan sentrifuge dengan kekuatan lebih besar lagi, yaitu 100.000 kali gravitasi, maka kita juga masih tetap bisa menghasilkan pelet juga, bagian bawah itu berupa microsomal fraction atau fraksi mikrosomal di dalam biologi ya. Sementara yang supernatannya adalah post mikrosomal. Nah, dengan bertahap seperti ini, maka namanya adalah sentrifugasinya adalah diferensial. Jadi mula-mula dengan kekuatan gravitasi yang lebih rendah, lalu masuk ke yang agak tinggi, kemudian yang terakhir yang lebih tinggi lagi. Semua ini bisa menghasilkan pemisahan supernatan dan peletnya atau residunya dengan berbagai ukuran. Sementara kalau yang density gradient sentrifugasi ini kita langsung melakukan kekuatan sentrifugal dengan langsung besar, tidak bertahap, ya. Ini juga bisa dilakukan dan dihasilkan pemisahan seperti ini. Contohnya di sini dengan cara density gradient sentrifugasi, maka didapatkan komponen-komponen yang dipisahkan ya seperti ini.
Jadi ada dua mekanisme di dalam sentrifugasi, yaitu diferensial dan gradien. Itu contohnya. Kemudian untuk sentrifuge yang digunakan di kesehatan atau klinis, itu biasanya kalau yang ini apa namanya yang sederhana itu adalah yang kekuatannya 10.000 RPM atau 10.000 kali dari gravitasi. Kemudian kalau kita mau menggunakan kecepatan yang super, kita bisa menggunakan 10.000 sampai 30.000 RPM. Ya, itu atau sekitar 50.000 kali gravitasi. Kemudian yang ultrasentrifugal ini lebih besar lagi, bisa kekuatannya itu 80.000 RPM atau setara dengan 500.000 kali gravitasi. Ya. Nah, itu jadi kalau yang desktop itu lebih kecil dari 10.000 RPM. Kemudian yang super itu 10.000 sampai 30.000 RPM atau setara maksimal dengan 50.000 kali gravitasi. Sementara yang ultrasentrifugal itu kekuatannya lebih besar dari 500.000 gravitasi. Itu untuk yang sentrifuge. Adapun desain sentrifuge secara umum seperti ini, biasanya kita memasukkan ke dalam alat ini, di mana di bagian dalamnya itu di sini ada rotor, ada motornya di sini, kemudian ini bisa berputar dengan tadi putarannya itu tergantung kepada apa namanya kekuatannya dan dibandingkan dengan gravitasi. Nah, itu untuk yang sentrifugasi. Ada yang tanyakan? Sebelum kita coba melihat bagaimana proses sentrifugasi di dalam video berikut. Di dalam kimia kira-kira kebayang nggak ini fungsinya itu, kalau ini kebanyakan tuh di dalam biologi ya, dipraktekannya atau biokimia ya, itu sentrifuge. Kalau di kita tadi menghilangkan atau memudahkan misalnya untuk memisahkan endapan dan larutan, tapi biasanya menggunakan sentrifuge sederhana saja. Jarang sampai yang sentrifuge yang kekuatannya sampai sekian ratus ribu gravitasi, jarang ya. Tapi kalau tadi contohnya di dalam sedimen jaringan-jaringan tumbuhan, jaringan-jaringan dari makhluk hidup misalnya, itu kita menggunakan bertahap dari mulai yang rendah sampai yang super ya kekuatannya. Seperti itu untuk sentrifugasi. Ada yang tanyakan? Atau kita langsung menonton? Ya, berikutnya kita coba lihat proses sentrifugasi. Ya. Share shown. Sudah nampak? Sudah nampak videonya? Sudah, Ibu. Iya, Ibu play ya. In this video, you will learn how to properly use a centrifuge to separate solid-liquid mixtures. Centrifugation is a technique that is often used to separate phases of different densities. Here is an example of the type of centrifuge. Tadi sih di secara gamblang dikatakan bahwa ini dipisahkan berdasarkan apa? Barusan? Halo? Perbedaan densitas. Safa? Berdasarkan? Densitas Iya, densitas apa? cairannya. Densitas dengan massa jenis sama nggak? Sama. Sama ya. Densitas atau massa jenisnya. Nah, ini contohnya, ini misalkan apa nih? Ya, coba kita lihat. Here is an example of the type of centrifuge you'll be working with. As you can see, it is composed of a safety cover on the outside to prevent injury and spraying, a rotor which spins when the centrifuge is operating, and an on-off switch. Before operating the centrifuge, you must prepare your sample for centrifugation. First, Jadi always coba kita lihat ya. Jadi tabung centrifugation itu seperti ini yang sebenarnya. Jadi di sini, sorry, aduh. Di bagian ujung bawahnya itu yang paling kecil ininya jari-jarinya ya. Sementara yang di mulut ini agak paling besar.
Nah, ini yang tabung sentrifuge-nya. Ini yang contoh di sini menggunakan jenis tabung sentrifuge yang terbuat dari polipropilen. Use a polypropylene centrifuge tube with a blue screw cap. Do not use a centrifuge tube with a white cap as they tend to break easily, and never use glass test tubes. Check the cap of your tube for cracks or protrusions. Caps that are concave are usable, while caps that are distended or splitting should not be used. When preparing your liquid sample, add up to 10 milliliters of solution to your suitable centrifuge tube. Do not exceed this amount. Doing so can cause spills on your lab bench and in the centrifuge. If your sample volume is greater than 10 milliliters, split the volume equally among 2 or more tubes. Gently wipe the threads of the tube with a Kim wipe to dry them and screw the cap on carefully, ensuring a tight and secure fit. Jadi jangan terlalu penuh ya pemasukannya di dalam tabung sentrifuge. When running a centrifuge, it is very important to balance the centrifuge by weight. This is because the weights paired across the rotational axis must be very close to equal to prevent the centrifuge from Ya, vibrating. prinsipnya di dalam sentrifuge itu kita harus meletakkan sampelnya itu dalam tabung sentrifuge dengan balance weight. Jadi harus beratnya sama. Ya, biasanya diukur dulu, ya. Diukur, diletakkan di posisi yang berlawanan. Kemudian tutupnya tadi diingatkan ya, tutupnya itu yang bentuknya seperti ini, konkav, ya, atau cekung gitu. And becoming damaged. Therefore, when loading your prepared samples into the centrifuge, open the lid and load the rotor such that tubes of equal weight are arranged directly opposite one another. If your centrifuge is unbalanced, it may vibrate violently and could cause damage to the machine. If this happens, simply flip the power switch back into the off position. If your samples have different ini composition, contohnya kalau kita tidak balance weight-nya tadi akan terjadi getaran, ya. Getarannya itu yang mungkin proses pengendapannya atau proses centrifuge tadi tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. And cannot be split evenly between two tubes, you must create balance tubes using water. To make a balance tube, you should first place an empty centrifuge tube and beaker on the scale and press the tare button to zero out the mass. Then you can start adding your liquid. You should never add liquid to your tube while it is sitting on the scale. The mass of the water you add should be approximately the same as the mass of the sample you intend to centrifuge. Now you can add your sample and your balance tubes to the rotor. Shut the safety cover and move the toggle switch into the on position. Consult your project guide for more information on how long your sample should stay in the centrifuge. Do not touch the centrifuge while the rotor is still spinning. Wait for the rotor to come to a full stop before Don't opening the touch, ya. Kalau dalam keadaan berputar, jangan sekali-kali untuk menyentuhnya, ya. lid. Never stop the rotor manually as this risks damaging the centrifuge and yourself. When the rotor has come to a full stop, remove your samples carefully. Take care not to Jadi shake kalau or kata pull biologi your ini tubes quickly pelet, as ya, this will bagian yang remix your endapnya. separated sample. You will likely see a liquid layer at the top and a pellet of solid material at the bottom. Finally, use a transfer pipette to remove the top layer or supernatant from your centrifuge sample. Be sure to expel air from the pipette while it is outside of the solution to avoid remixing. Masih ingat cara memipet? Nah, sekarang ini kan mau mendekantasi. Sebenarnya kalau secara kasar bisa aja dituangkan, tapi ini mau mendekantasinya dengan bantuan pipet. Kalau jangan lupa kalau memipet itu si karetnya itu kita tekan dulu, baru dicelupkan ke dalam larutan yang akan dipipetnya, ya. Then submerge the tip down into the top layer and gently release pressure to draw the supernatant into the pipette. Repeat this process, dispensing your supernatant into a clean receiving Kita vessel. pisahkan supernatannya. Take care not to disturb the pellet at the bottom. You may also centrifuge two immiscible liquids, such as oil and water. In this case, the hydrophobic layer may sit on top of your desired liquid. Simply lower the tip of your transfer pipette into your desired layer,
Draw it into the pipette and transfer it into a receiving vessel. Ini contoh dua cairan yang tidak saling bercampur. Lalu kita akan mengambil yang bagian bawahnya, ya, yang bagian bawahnya, maka si pipet itu kita masukkan ke bagian dalamnya dan dibuka karet. Apa namanya? Kalau pipet biasa dibuka pegangan terhadap karetnya, lalu tersedot ya masuk ke dalam pipet ini. Now learn how to use a centrifuge to separate solid liquid mixtures. Good luck! Saya ulangi ya. Transfer it into a receiving vessel. You have now learned how to use a centrifuge to separate solid liquid mixtures. Good luck! Oke, ternyata selesainya di situ. Baik, itu video tadi mengobati rindu kalian yang ke lab ya. Jadi tadi cara menggunakan pipet, kemudian kita menggunakan centrifuge, cara mendekantasi, gitu ya. Itu mudah-mudahan masih terkenang, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa tetap melakukan lagi praktikum ya. Baik, ada pertanyaan tentang centrifuge ini? Oke. Iya. Rona masuk semua hari ini ya? Iya, Ibu. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Ibu, Ya, silakan. Siapa Nabila? Siapa? Gimana Nabila? Tadi kan di itu buat alat sentrifugasi itu ada 6 tempat gitu ya, Bu. Kalau misalnya semua tempatnya diisi, boleh nggak, Bu? Atau emang penggunaannya harus dua-dua gitu? Enggak, boleh. Ya, kan biasanya kalau kita kebetulan punya sampel yang akan disentrifuge-nya 6, ya syukur, bagus, lebih stabil justru. Tapi kalau kita misalnya hanya satu saja, itu nggak bisa. Kalau hanya satu, berarti diimbangi dengan yang tabung sentrifuge itu diisi dengan air lah ya, yang beratnya itu balance, sama dengan yang larutan yang akan kita sentrifuge yang sebenarnya. Jadi kalau ganjil nggak boleh, harus diimbangi dengan yang ditambahkan air lah misalnya kalau tidak ada yang akan dipisahkan. Yang pasti yang 6-nya tadi, kalau kebetulan si alat sentrifuge itu lubang untuk tabung sentrifuge-nya ada 6, itu kalau dipakai maksimal semuanya makin bagus. Ya, atau jadi lebih efisien kan? Tapi kalau ternyata kita hanya memisahkannya sedikit saja, maka harus balance di seberangnya. Kalau 6 itu makin stabil justru, semuanya terisi. Ya, terima kasih Nabila. Baik, Ibu, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Gina izin bertanya. Iya, izin bertanya, Bu. Siapa dulu tadi? Gina kalau nggak salah ya. Halo Gina, silakan. Iya, Ibu. Sebenarnya Gina penasaran, Ibu, kenapa tabung sentrifugasi itu dia bawahnya harus mengerucut, Bu. Jadi, iya, gitu pertanyaannya. Oke, penasarannya itu. Kayaknya ada yang bisa menjawabkan deh temannya. Saya mau coba jawab, Bu. Silakan Alvina. Kalau menurut saya, ujung tabung yang yang mengerucut atau mengecil itu agar si endapan yang mau dipisahkan itu dapat terpusat gitu, Bu, ke bagian yang ujungnya itu. Ya. Seperti itu, Bu, kalau menurut saya. Betul. Ya, jadi dia akan menjadi lebih terpusat dan menjadi lebih kompak. Tadi contohnya tadi di film tadi, di video tadi, ketika proses sentrifuge sudah selesai, kemudian si tabung sentrifuge-nya dikocok, itu ternyata tidak bercampur karena dia sudah kompak banget gitu dengan sistem itu. Ya, seperti halnya kalau secara makro bumi kita itu logam-logam berat itu terpusat di bagian inti bumi. Ya, artinya hampir sama dengan tadi proses tadi ya. Jadi dia yang paling berat itu akan terpusat di inti buminya gitu, karena bumi itu kan selalu berputar. Gitu Gina ya. Oke. Baik, Ibu. Ada lagi tadi siapa setelah Gina? Linda, Ibu. Linda, silakan Linda. Jadi kan sentrifugasi kalau berhasil itu kan terpisah, Bu, antara pengendap sama yang cairnya. Itu ada kemungkinan nggak berhasil nggak, Bu? Tetap tercampur gitu, Bu. Terus itu sebabnya apa? Oke. Pertanyaan yang bagus nih.
Kira-kira ada yang mau jawab? Mungkin nggak tidak tercampur. Atau tetap tidak terpisahkan gitu ya, Linda ya? Iya, Bu. Kalau tadi Ibu tanya Eka pernah nggak yang sentrifuge yang sederhana yang ada di lab di LKD ya? Kalau dulu waktu pernah praktikum ya sebelum pandemi. Nah, itu ketika kita memisahkan, mungkin juga ketika prosesnya tadi misalnya ya salah satu penyebabnya tadi kan kalau tidak balance di apa kedudukan yang berlawanannya tidak balance itu tidak terjadi pemisahan yang betul, Linda ya. Ya, terutama dikaitkan dengan tadi persyaratan tadi dipenuhi atau tidak gitu. Kemudian juga misalnya tadi supernatan tadi ya contohnya ya, yang secara diferensial, jadi dipisahkan dulu dengan kekuatan 600 kali gaya gravitasi, maka akan peletnya, mitokondrianya terpisahkan, sementara supernatannya ada. Supernatan juga masih ada partikel-partikel yang bisa dipisahkan. Nah, tapi kalau kekuatannya itu tetap misalnya tidak ditingkatkan, itu juga tidak terpisahkan, karena partikelnya sangat kecil gitu. Ya, seperti itu, Linda. Makanya ditingkatkan kekuatan gaya sentrifugasinya itu sehingga baru dia bisa dipisahkan lagi ya dari supernatan dan peletnya atau residunya. Kemudian juga berikutnya supernatan sudah dipisahkan lalu ditingkatkan lagi gitu. Dan salah satunya yang paling berpengaruh itu adalah kekuatan dari RCF-nya tadi ya. Jadi itu adalah sebagai parameter keberhasilan proses pemisahan menggunakan sentrifugasi. Begitu Linda ya? Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, cukup ya. Nanti materinya Ibu PDF-kan dan dimasukkan di spot ya. Di spot nanti Rona tolong di ACC untuk kehadirannya. Alhamdulillah hadir semua hari ini, berarti mahasiswa-mahasiswa Ibu. Hari ini Alhamdulillah sehat dan mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan juga keluarga. Ini ada kasus juga katanya ada di ini bimbingan siapa itu di grupnya dosen ada buatan apa keluarganya kena, kemudian padahal di rumah tuh disiplin begitu keluar kamar katanya pakai masker dan seterusnya, tapi akhirnya terpapar juga. Itu juga mungkin tergantung pada kondisi tubuh juga ya. Kadang-kadang kalau lemah juga virus bisa masuk gitu ya dan mempengaruhi. Ketika virus masuk dan tubuh kuat, insya Allah juga mungkin insya Allah bisa terhindar gitu ya semuanya. Sehat-sehat semua ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan kita dengan materi yang baru. Gimana? Cukup? Baik. Rona siapa bagian mengabadikan? Silakan buka dulu videonya. Rona minta tolong siapa? Boleh, Bu, Rona. Dari Rona. Kalau Rona aja, silakan. Wah, cerah semua. Widya? Oke. Ya, Nabila? Nabila nggak bisa on? Bisa. Oke. Ya, silakan Rona. Ini di halaman satunya sudah lengkap. Oke, 1, 2, 3. Mungkin slide kedua. 1. Rani lagi berusaha untuk bisa tampil. Oke. 1, 2, 3. Hilda bisa on ya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Rona. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah bil amin. Bila bisa bilhaq, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sampai ketemu di depan insya Allah ya. Ibu N ya.